Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mari kita mulai belajarnya. Walaupun masih dalam keadaan seperti ini, tapi kalian harus tetap semangat ya. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu sistem pembagian kekuasaan negara Indonesia. Silahkan coba kalian lihat gambar ini. Kalian pasti tahu kan gambar ini apa? Lalu orang-orang di dalamnya bertugas seperti apa? Bertugas untuk apa? Jadi, apa sih itu kekuasaan? Kekuasaan itu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain agar mereka itu melakukan tindakan yang kita suruh. Nah, contohnya ini sudah ada ya. Saya bisa contohkan lagi, misal kalian menyuruh adik kalian untuk mengambilkan minum buat kalian. Itu juga salah satu contoh kekuasaan. Teori kekuasaan itu dibagi menjadi dua, yaitu menurut John Locke dan menurut Montesquieu. Silahkan disimak coba. Perbedaan antara teori kekuasaan John Locke dan Montesquieu menurut kalian apa? Nah, lanjut sekarang tentang konsep pembagian kekuasaan. Yang pertama ada pemisahan kekuasaan. Pemisahan kekuasaan itu jadi ada beberapa organ fungsi. Nah, organ-organ tersebut itu terpisah. Selain terpisah, mereka itu berdiri sendiri tanpa koordinasi dan kerjasama satu sama yang lainnya. Contohnya gini, kalian dibagi menjadi kelas 10, IPA 1, IPA 2, dan seterusnya. Nah, antara IPA 1 dan IPA 2 itu mereka itu berdiri sendiri, tidak saling berkoordinasi. Mereka itu jalan sendiri-sendiri, melaksanakan tugasnya masing-masing tanpa bertegur sapa. Nah, selanjutnya ada pembagian kekuasaan, yaitu ada beberapa fungsi organ, tetapi mereka itu tidak berdiri sendiri. Antara fungsi organ yang satu dengan yang lainnya itu dimungkinkan adanya sebuah koordinasi ataupun kerjasama. Jadi contohnya gini, antara IPA 1 dan IPA 2 walaupun terpisah kelasnya, tetapi mereka itu tetap saling mengenal, tetap saling ada yang namanya kerjasama. Nah, sekarang kita melihat konsep pembagian kekuasaan di Indonesia. Itu dibagi menjadi dua, secara horizontal dan secara vertikal. Yang secara horizontal itu ada beberapa, yaitu secara konstitutif, secara eksekutif, dan secara legislatif. Nah, selanjutnya masih ada kekuasaan yudikatif, eksaminatif, dan moneter. Coba kalian buka Undang-Undang Dasar tahun 1945. Coba cari bunyi pasal-pasal tersebut. Nah, sekarang kenapa di Indonesia itu ada pembagian kekuasaan secara vertikal? Hal tersebut diakibatkan dari adanya otonomi daerah. Coba diingat lagi, otonomi daerah itu apa sih? Ini bukti bahwa Indonesia itu menggunakan pembagian kekuasaan, yaitu adanya hubungan kerja antar lembaga negara. Salah satunya contohnya dalam pembuatan undang-undang. Ada contoh yang lainnya juga, yaitu dalam pemberhentian presiden dan wakil presiden. Lanjut ke pembahasan kedudukan dan fungsi kementerian dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Nah, kementerian itu apa sih? Kementerian itu adalah suatu lembaga yang berada di bawah presiden, dipimpin oleh seorang menteri dan wakil menteri, serta bertanggung jawab langsung kepada presiden. Karena tugas presiden yang banyak, akhirnya presiden itu dibantu oleh menteri. Nah, menteri itu diatur dalam pasal 17 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Nih, coba silahkan kalian baca.
Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, disebutkan secara tegas bahwa maksimal kementerian negara itu dibentuk jumlahnya 34 kementerian. Itu maksimal loh ya. Coba sekarang berapa sih kementerian yang ada di Indonesia? Ini dia kementerian yang ada di Indonesia periode 2019 sampai 2024. Selanjutnya ada lembaga pemerintah non-kementerian, yaitu untuk membantu presiden, berada di bawah presiden dan bertanggung jawab langsung kepada presiden. Tetapi bedanya di sini harus melalui menteri terlebih dahulu. Ini diantaranya lembaga non-kementerian serta koordinasi kepada menteri siapa. Sudah tahu kan bedanya? Lanjut ke nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintah. Pancasila itu sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia memiliki 3 nilai utama, yaitu dimensi spiritual, kultural, dan institusional. Ini diantaranya contoh penyelenggaraan pemerintah menurut sila ketuhanan yang Maha Esa, bahwa di Indonesia itu mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa. Buktinya di Indonesia itu mempunyai dan mengakui 6 agama yang berbeda. Tetapi di Indonesia itu tidak boleh warga negaranya itu tidak beragama atau ateis. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah menurut sila kemanusiaan yang adil dan beradab, bahwa di Indonesia itu adalah negara hukum yang menjunjung tinggi setiap hak dan kewajiban warga negara, serta memperlakukan semua warga negara sama di hadapan hukum tanpa memandang suku, agama, ras, maupun golongan. Selanjutnya, penyelenggaraan pemerintah menurut sila persatuan Indonesia. Kita bisa menyatukan perbedaan yang ada dengan cara kita memiliki sikap nasionalis, sikap cinta tanah air, serta menghilangkan kesukuan yang berlebihan dan menumbuhkan rasa senasib bahwa kita itu adalah satu bangsa, satu negara, yaitu Indonesia. Lanjut, penyelenggaraan pemerintah menurut sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu terlihat dalam sikap demokrasi, kejujuran bersama, serta musyawarah mufakat. Contoh nyatanya yaitu dalam suatu pemilu yang kita selenggarakan setiap 5 tahun sekali, serta pembuatan undang-undang yang dilakukan oleh musyawarah oleh DPR, Presiden, beserta DPD. Yang terakhir, penyelenggaraan pemerintah menurut sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa seluruh kekayaan alam yang ada di Indonesia itu dipergunakan seluruhnya untuk kemakmuran rakyat. Contohnya, kita mempunyai APBN, Anggaran Pendapatan Belanja Negara, serta APBD, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, yang dipergunakan untuk kemakmuran
kemakmuran rakyat. Contohnya apa? Untuk pembuatan jalan bisa, untuk biaya pendidikan juga bisa. Selesai sudah materi pada bab ini. Tetap semangat walaupun kalian belajar dari rumah, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.